Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 26 Februari 2024 dalam pekan kedua Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami memuji dan mengucap syukur atas alam semesta dan segala ciptaan yang Kau berikan kepada kami. Jadikan kami alat-Mu yang memancarkan terang, kasih, dan damai bagi sesama kami, sehingga mereka dapat mengenal dan percaya kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel, bab 9, ayat 4b sampai 10. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel. Mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad kepada Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Demi kemuliaan-Mu, tolonglah kami, ya Tuhan penyelamat. Lepaskan
Bebaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Maka kami umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian bagi-Mu turun-temurun. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 6, ayat 36 sampai 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Penghakiman versus kemurahan hati. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi." Sebagai pengikutnya, kita telah diajarkan kehendak Allah, yaitu mengasihi Allah dan sesama, juga hidup kudus, seperti Allah yang adalah kudus. Dengan demikian,
kita mengetahui apa yang baik dan benar. Jadi, perlu ada penghakiman dalam perbuatan yang menyangkut hal-hal prinsip yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah bila kita menghakimi orang yang melakukan kesalahan, terlebih tanpa mengetahui apa penyebab mereka melakukannya. Saat kita melihat sekumpulan wanita yang berdiri di pinggir jalan untuk menjajakan dirinya, mungkin secara refleks kita berkata dalam hati atau kepada orang yang bersama dengan kita tentang moral dan dosa mereka. Tetapi bila kita mau melihat dengan mata Allah yang penuh kasih dan murah hati, mungkin kita dapat merasakan kepedihan dan kesepian dalam hati mereka. Untuk dapat memahami perkataan Tuhan Yesus dalam hal jangan menghakimi, jangan menghukum, dan mengampuni orang yang menyakiti kita, ada pada ayat pertama dalam kata-kata Tuhan Yesus pada bacaan hari ini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam menjalani masa Prapaskah, selain berpantang, puasa, dan beramal, Gereja Katolik juga menekankan refleksi diri yang disertai pertobatan. Hal ini selaras dengan perkataan Nabi Daniel dalam bacaan pertama. Ia berdoa kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Daniel bab 9 ayat 4b, 5, dan 8. Dunia saat ini kerap menunjukkan pengalihan kesalahan atau dosa kepada orang lain dengan mencari kambing hitam atau membuat 1000 alasan sebagai pembenaran diri. Tetapi Nabi Daniel mengingatkan kita untuk tunduk di hadapan Allah dengan penuh rasa malu atas dosa yang kita lakukan. Yang dilanjutkan mengakuinya dan mohon pengampunan dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah melalui imam yang telah diberi kuasa dalam sakramen tahbisan untuk bertindak atas nama Kristus. In persona Christi. Allah yang murah hati dan penuh kasih, seperti seorang bapa, pasti akan mengampuni kita. Setelah menerima rahmat pengampunan, kita perlu menjalani hidup sebagai saluran berkat dan kasih-Nya kepada sesama tanpa penghakiman terhadap mereka. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih yang tidak terhingga akan kemurahan hati-Mu kepada kami, yang kerap melukai hati kudus-Mu dengan dosa-dosa kami. Mohon rahmat dan hikmat dari-Mu, agar kami sanggup untuk memandang sesama dengan penuh kasih, dan mau mengampuni dengan tulus, seperti yang telah Kau ajarkan dan tunjukkan dalam hidup-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.